mengapa ada Alkitab yang ada tambahan Deuterokanonika dan Alkitab yang kita gunakan tidak ada bagian itu? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Matches Manik. Itu bergantung pada kriteria kitab mana yang akan masuk ke dalam kanon Alkitab. Kanon artinya standar Alkitab. Jadi ada kanon Perjanjian Lama, kanon Perjanjian Baru. Alkitab yang saya pegang ini adalah Alkitab yang terdiri dari 66 kitab atau buku, 39 Perjanjian Lama dan 27 di Perjanjian yang Baru. Oke. Jadi kalau untuk Perjanjian Lama, maka itu sudah fix pada zaman Tuhan Yesus sekalipun, maka kitab-kitab Perjanjian Lama itu Tuhan Yesus kutip, rasul-rasul kutip, dan sudah beredar di mana-mana kitab-kitab itu. Contohnya Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Lukas 24 ayat 44, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, dia katakan, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi." Perhatikan kata-kata berikut. Ini dalam Lukas 22 ayat yang ke-44. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa yang pertama, dalam kitab nabi-nabi, lalu kemudian dan kitab Mazmur. Taurat Musa ada 5. Kemudian kitab nabi-nabi, ya. Kitab nabi-nabi ada 21, 19 sebenarnya, tapi karena Samuel dan raja-raja itu ada 1 Samuel dan 2 raja-raja, makanya jadi 21 di Alkitab kita ini. Jadi kitab Taurat Musa itu disebut sebagai Torah. Kitab nabi-nabi itu untuk orang-orang Yahudi mereka sebut sebagai Nevi'im. Lalu kitab Mazmur itu masuk kepada tulisan-tulisan yang mereka sebut sebagai Ketuvim. Makanya kalau disingkat adalah Tanakh, yaitu Torat, Nevi'im, Ketuvim. Oke, itu ada 12. Kalau tawarik itu dibagi 1 tawarik dan 2 tawarik, jadi ada 13. Ya. Dengan demikian, ya totalnya semua ada 39. Jadi sudah Tuhan Yesus sebutkan, tidak ada tambahan lagi untuk kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan itulah yang digunakan pada zaman Yesus hidup di atas dunia ini. Bagaimana dengan kitab Perjanjian Baru yang 27 ini? Ya, kita harus berhati-hati menyebutkannya, karena kalau kita katakan, 27 itu adalah hasil pemilihan suara terbanyak dari satu komite, bukan. Karena kalau ini adalah dipilih manusia yang menentukan, maka seakan-akan manusia itu lebih tinggi daripada firman Tuhan. Padahal firman Tuhan ini kan diilhami oleh Roh Kudus. Untuk untuk kitab-kitab Perjanjian Baru, maka beberapa kriteria yang menjadi patokan mana kitab-kitab yang betul-betul masuk dalam kanon. Yang pertama adalah kitab itu harus bersifat apostolik. Apostolik artinya ditulis oleh seorang rasul atau seorang yang contemporary dengan seorang rasul. Walaupun dia bukan rasul, tapi dia teman sekerja rasul Kristus, ya, rasul-rasul Kristus, atau dia pengikut seorang rasul Kristus. Jadi dengan demikian, kitab-kitab Perjanjian Baru itu adalah kitab-kitab yang ditulis tidak lebih jauh
dari abad yang pertama. Karena rasul yang terakhir meninggal adalah Rasul Yohanes. Ya, dia meninggal sekitar tahun 100 lah, kalau boleh kita katakan. Ada beberapa pendapat, tapi dia bukan hidup sampai tahun 200. Dia adalah rasul murid Kristus, masih muda waktu dia ikut Kristus, sempat dibuang ke Pulau Patmos. Ya, dia yang menulis Yohanes, surat-surat Yohanes, kemudian kitab Wahyu, dia yang tulis. Ya. Dan ada juga yang lain-lain rekan-rekannya, tetapi tidak ada yang kita lihat menuliskan buku yang masuk ke dalam kanon. Jadi kalau kita mau menambahkan satu buku yang ditulis tahun 300, tahun 200, maka itu tidak masuk dalam kriteria bahwa kitab Perjanjian Baru itu harus sifatnya apostolik. Karena itu sudah tidak kenal dengan rasul secara langsung dan juga tidak pernah hidup sama-sama, bukan pengikut salah satu rasul dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian yang berikut adalah bahwa kitab-kitab itu betul-betul mempunyai dan berisi ajaran Yesus yang jelas dan teguh, tidak bertentangan satu sama lain. Kemudian, kitab-kitab itu berisikan firman Tuhan yang merujuk kepada kitab-kitab Perjanjian Lama. Banyak kutipan-kutipan dari kitab Perjanjian Lama. Lalu kemudian yang berikut, kitab-kitab dalam Perjanjian Baru itu sebelum menjadi satu kanon 27 buku Perjanjian Baru, ternyata itu sudah beredar dan dibaca oleh orang-orang Kristen bukan hanya di satu tempat, tetapi di berbagai tempat sudah dibaca menjadi patokan, digunakan untuk mengajar, digunakan untuk menjadi instruksi bagi orang yang mau mengikut Yesus. Dan semuanya itu konsisten dengan pribadi dan ajaran Kristus. Lalu kemudian kitab-kitab itu sudah teruji oleh waktu. Dan walaupun waktu sudah berjalan sampai 200-300 tahun, tetap kitab-kitab itu dipakai dan digunakan. Jadi pada waktu sebuah komite atau konsili bertemu untuk menentukan kitab Perjanjian Baru, maka yang terjadi adalah bahwa semua kitab-kitab itu dengan jelas tidak bisa ditolak. Kuasanya, pekabarannya, dan bagaimana itu sudah digunakan di berbagai tempat, lalu kemudian teruji oleh waktu, membuat tidak ada yang bisa menolak. Walaupun di dalam prosesnya ada kitab-kitab yang belakangan baru mereka mengatakan, aduh luar biasa, betul, ternyata ini adalah firman Tuhan. Dengan demikian, begitu ada 27 kitab itu yang masuk dalam Perjanjian Baru, itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang sedemikian rupa sehingga manusia, mau komite apapun juga, tidak bisa menolaknya. Demikianlah sampai sekarang ini kita mempunyai Alkitab 39 buku Perjanjian Lama dan 27 buku Perjanjian Baru yang ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1.500 atau 1.600 tahun oleh kurang lebih 40 orang penulis yang banyak tidak saling kenal satu sama lain, tetapi karena masing-masing diilhami oleh Roh Kudus, maka ajaran firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu sangat konsisten. Kalau ada hal-hal yang nampaknya seperti kok ini tidak cocok dan lain, itu bukan karena tidak cocok, hanya karena kita saja yang belum memahaminya. Itulah sebabnya kita punya acara tanya jawab Alkitab malam. Kurang lebih demikian. Terima kasih.